Saya rasa belum terlambat ya untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita boleh melewati tahun demi tahun di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita boleh melewati tahun demi tahun itu pula dengan terus dekat sama Tuhan, bergaul dengannya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan boleh memimpin kita untuk berkumpul kembali di ruangan ini meskipun cuaca di luar kelihatannya lebih mendukung untuk menikmati pagi yang indah di tempat tidur gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Tuhan boleh menuntun kita, menggerakkan kita untuk bergaul dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Saudara, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari Matius 13 ayat 11 sampai 23. Dengan tema yang akan kita renungkan bersama, saksi yang bergaul dengan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 13 ayat 11 sampai 23. Matius 13 ayat 11 sampai 23. Kita akan baca ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat alur dari kalimat-kalimat perumpamaan yang Tuhan Yesus kita sampaikan dari Matius 13 ayat 11 sampai 23. Saya akan bacakan ayat yang ke-11. Nanti Bapak Ibu Saudara baca yang 12, kita bergantian terus sampai 23. Matius 13 ayat 11 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan cuman mendengar, tapi mau menghidupinya dan menjadi para pelaku firman di tengah kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Saudara, suatu hari saya pernah dengar orang berkata begini, Pak, saya baca renungan setiap hari. Saya juga senang kok ikut grup diskusi Alkitab. Saya bahkan sering membagikan ayat-ayat di media sosial. Nah, kita mungkin seringnya Bapak Saudara mendengar orang-orang yang kayak gitu. Dan mungkin itu kita. Dari luar Bapak Saudara, kelihatannya kita lihat dan saya mendengar orang ini luar biasa. Tapi waktu di dalam kelompok itu, ini ceritanya lagi ngobrol-ngobrol ya Bapak Ibu Saudara. Lagi satu kelompok kecil, bukan di gereja ini tentunya. Lagi ngobrol, kelihatannya luar biasa, tapi temannya nanya, penasaran. Jadi dia bertanya nih temannya, terus Pak, pengen tahu dong, gimana firman Tuhan menolong kamu? Ada nggak keputusan-keputusan yang paling besar apa sih yang Tuhan udah tolong
lewat firman-Nya. Ada nggak masalah ataupun kebijakan-kebijakan yang Tuhan udah tolong lewat firman Tuhan untuk hidup kamu? Tiba-tiba dia terdiam lama, Bapak Saudara. Entah kenapa, yang tadi awalnya dia semangat sekali ngomong, saya baca renungan setiap hari, saya ikut grup diskusi Alkitab. Tapi dia waktu ditanyakan bagaimana firman Tuhan menolongmu membuat keputusan, dia bingung menjelaskannya. Dan akhirnya dia diam sebentar dan kemudian menghela nafas, dia bilang, mungkin saya belum sampai di tahap itu. Bapak Saudara, mungkin gak sih kita di posisi orang itu? Kita mengalami hal seperti dia. Mungkin gak sih kita banyak baca firman Tuhan, tapi firman itu mungkin aja gak membentuk hidup kita. Dan sebetulnya ketika firman Tuhan datang ke kehidupan kita dan kemudian gak mengubah apapun, itu artinya apa, Bapak Saudara? Firman itu cuma sebuah informasi. Memang betul firman Tuhan itu berita baik ya Bapak Ibu Saudara, tapi bukan cuma hotline news. Firman Tuhan bukan cuma sekedar informasi Bapak Saudara, tapi firman Tuhan diinformasikan untuk kita, betul, lewat wahyu khususnya, untuk mentransformasi. Artinya untuk mengubahkan. Banyak baca, banyak membagikan ayat, tapi tidak ada perubahan hidup. Saya belum sampai ke tahap itu. Artinya firman itu hanya sebatas informasi. Tapi kalau bicara informasi Bapak Saudara, ya manusia senang ya sama informasi terbaru gitu ya. Nanti kalau misalnya kadang-kadang ada ngumpul gitu kan, tahu nggak? Kalau udah tahu nggak itu ya, wah udah hotline news nih gitu kan, ada berita bagus tuh. Bapak Ibu, manusia senang informasi terbaru ya. Orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling pengen tahu, paling tahu. Suka membaca berita terbaru, senang nonton video edukasi Bapak Saudara. Kita bangga kalau kita bisa menjelaskan sesuatu ke rekan kita, ke teman kita, ke saudara kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini, waktu kita tahu hal itu, waktu kita tahu informasi baru itu, apakah otomatis kita bisa menjalankannya? Misalnya waktu kita baca artikel hidup sehat, kiat-kiat hidup sehat gitu ya. Kita tahu olahraga itu penting. Langkah pertama, rajin olahraga, makan sayur itu baik, gula berlebih itu berbahaya. Kita bisa jelasin ke teman-teman kita, harus hidup sehat, polanya begini. Tapi kalau waktu setelah kita jelasin ke mereka, tapi kita sendiri malas bergerak, kita sendiri milih makan makanan yang gak sehat, ya terus sama aja kan Bapak Saudara, gak ada perubahan. Buat apa informasi itu? Mungkin gak Bapak Ibu Saudara, hal yang sama terjadi waktu kita menerima firman. Begitu firman diterima, sebagian orang memang mendengarnya. Kemudian dia mungkin baca Alkitab setiap hari, hafal banyak ayat, dengar khotbah setiap minggu, bahkan setiap hari. Kan khotbah sekarang gampang carinya Bapak Saudara. Di YouTube banyak, kita setiap minggu share video khotbah kita. Tapi firman itu hanya berhenti di pikiran. Gak pernah masuk ke kehidupannya, hanya sebatas informasi tentang Tuhan. Dan kalau udah kayak gini, ketika firman Tuhan gak ada gunanya buat dia, nah siap-siap dengar kata-kata orang Kristen yang gini Bapak Ibu. Aduh capek baca Alkitab, gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat baca Alkitab, hidup gini-gini aja kok. Gitu ya Bapak Ibu. Padahal firmannya gak salah. Yang salah responnya tuh. Nerima firman Tuhan cuma sebatas informasi. Dan waktu gak ada manfaat, yang disalahin Alkitab, membosankan katanya. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Kita sering kali memperlakukan firman Tuhan cuma informasi tentang Tuhan. Tapi gak membiarkannya benar-benar masuk ke dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan itu gak bekerja dalam hidup kita hanya karena kita tahu isinya, langsung bekerja, iya betul, tapi tentu dibutuhkan respon hati. Jangan berhenti memperlakukan firman Tuhan hanya sebagai informasi. Mari kita perlakukan itu seperti
teman kita. Seperti teman kita. Artinya apa Bapak Saudara? Waktu kita dengarkan teman kita ngobrol, kalau teman dekat tuh kita dengerin, kita juga akan mau merasakan perasaannya, mau merasakan emosinya, keluh kesahnya. Kecuali dia bukan teman kita, orang asing ya. Ya kita akan dengar aja sekelebat gitu ya. Kadang-kadang kayak saya misalnya, entah misalnya naik Grab gitu kan, kalau lagi sumpok, lagi sibuk gitu ya, tapi kadang-kadang bang Grabnya, supir Grabnya suka curhat gitu kan. Ya kita berusaha mendengar. Oh iya Pak. Tapi itu kan hanya sebatas informasi, habis itu kita pisah, kita nggak bergaul lagi. Hanya sebatas tahu, oh ya Bapak ini punya anak 2, hidupnya lagi susah, kita doakan ya gitu. Tapi kita nggak kenal dia nggak mengubah hidup kita. Firman Tuhan ketika kita perlakukan seperti teman, artinya kita bergaul dengan firman, kita diubahkan oleh firman. Kita bukan cuma tahu tentang Tuhan, tapi diubahkan oleh Tuhan. Dan inilah yang akan kita pelajari hari ini Bapak Saudara. Bagaimana menjadi saksi Kristus yang benar-benar bergaul dengan firman Tuhan. Mari kita melihat 2 hal itu. Kita saksi Kristus. Jangan biarkan firman cuma sebatas informasi, tapi biarkan firman itu mengubahkan kita. Maka 2 ciri saksi Kristus yang benar-benar bergaul dengan firman, yang diubahkan oleh firman, yaitu pertama, saksi Kristus yang siap menerima firman Tuhan. Saksi Kristus yang terus bergaul dengan firman Tuhan, itu adalah saksi yang siap menerima firman Tuhan. Jadi kita baca Bapak Saudara, ada perumpamaan. Yesus menggunakan perumpamaan tentang bagaimana firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata indah. Firman Tuhan bukan sekedar hal inspirasi yang datang dan menghilang. Tapi firman itu adalah benih kehidupan, benih yang punya kuasa untuk mengubah, untuk memperbaharui, membentuk kita untuk serupa jadi seperti Kristus, mencerminkan karakter Kristus. Tadi kita baca, Yesus mengajarkan perumpamaan itu. Ada penabur di Matius 13 ayat 11 sampai 23. Ia bicara kepada orang-orang yang merasa sudah sangat mengenal firman Tuhan. Jadi hari itu waktu Yesus ngasih tahu firman ini, perumpamaan ini, itu adalah suatu konteks di mana orang-orang Yahudi yang sejak kecil itu udah biasa diajarkan kitab Taurat. Hafal hukum-hukum Tuhan, rutin beribadah di sinagoge. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka sering dengar firman Tuhan, mereka sering dengarkan pembacaan-pembacaan kitab Taurat. Tapi ironisnya, waktu sang firman itu datang di hadapan mereka terima enggak Bapak Ibu? Mereka sering dengar firman nih, lewat hukum Taurat, lewat pembacaan tanah gitu ya. Hal-hal yang Yahudi kan, wah orang Yahudi kan kalau untuk pembacaan firman, gila-gilaan ya Bapak Saudara, dihafal, diikat itu ya, ditempel semuanya lah, dilakukan sebaik mungkin. Tapi waktu sang firman datang nih di depan mereka dalam wujud Yesus Kristus, kan mereka tolak. Bukan mereka gak kenal firman sebetulnya, mereka tahu kok sang Mesias akan datang. Tapi hati mereka belum siap menerima Mesias yang kayak gitu, firman yang seperti itu. Firman yang gak sesuai dengan pikiran mereka, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya mereka tolak Yesus habis-habisan. Karena hati mereka gak siap menerima firman. Maka Yesus kasih perumpamaan ini tentang hati yang siap menerima firman itu kayak mana. Supaya setiap umatnya, muridnya bisa jadi saksi yang benar. Saksi yang bergaul terus dengan Allah. Kalau kita mau bergaul dengan Allah tapi kita gak siap menerima suaranya, mau gimana bergaul ya Bapak Ibu Saudara? Maka Tuhan Yesus menekankan ini. Bayangkan dalam perumpamaannya, dia menggambarkan ada benih yang jatuh di jalan yang keras, di aspal gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin batu-batuan jalanan Roma itu ya, batu-batuan yang keras yang biasa dilewati oleh kendaraan kereta berkuda. Jatuh di situ, benih itu nggak bisa masuk ke dalam tanah dan cuma tergeletak di permukaan.
Bayangin ya Bapak Saudara, benih jatuh di permukaan tanah, tergeletak, ya benih itu bertumbuh enggak? Ya enggak. Bagaimana akarnya bisa menancap kuat ke batu-batuan yang keras itu, sebelum dia berusaha saja sudah dimakan burung, gitu kata tadi ya, kata firman Tuhan. Datanglah burung dan memakannya sebelum ia sempat tumbuh. Itu orang yang dengar firman, tapi enggak pernah membiarkan firman itu masuk ke dalam hati mereka. Jadi Yesus menggambarkan ini untuk orang-orang yang biasa duduk di rumah ibadat, mendengar firman, mendengar khotbah, bahkan mungkin mengangguk-ngangguk gitu. Oke, iya, amin. Tapi firman itu gak pernah benar-benar masuk ke dalam hatinya, gak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Kenapa Bapak Ibu? Barangkali mereka sudah cukup tahu. Kadang-kadang gitu Bapak Ibu, untuk orang seperti ini. Udah tahu, udah pernah dengar firman itu. Ini misalnya tentang perumpamaan benih. Saya sudah dengar tuh 20 kali kayaknya gitu kan. Udah tahu. Dan mereka mungkin punya pemikiran sendiri tentang hidup yang harus dijalani. Aku udah punya gaya hidup sendiri, Pak. Aku udah punya nilai-nilai hidup sendiri. Aku udah paling tahu dibanding pengkhotbah di depan itu. Kemudian gak mau diganggu kebenarannya. Bertentangan dengan keyakinan yang gak sesuai dengan apa yang kuyakini. Itu contoh hati yang belum siap menerima firman Bapak Ibu. Kemudian ada juga awalnya nerima, semangat. Wah, luar biasa nih pengkhotbahnya, luar biasa nih firman yang disampaikan. Mereka datang ke ibadah, tersentuh dengan khotbah, bahkan mungkin menangis, bergembira tadi dikatakan juga ya, berjanji saya mau berubah, saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kemudian beberapa minggu berlalu Bapak Ibu, masalah datang. Entah itu masalah ekonomi, entah itu tiba-tiba mungkin anaknya sakit, keuangan yang buruk, tiba-tiba mungkin ada sesuatu hal yang terjadi, hilang semangatnya. Apa yang terjadi? Tadi dia senang, firman Tuhan memang masuk ke dalam hatinya, tapi tidak berakar, karena yang dia cari cuma janji-janji berkat, dia gak siap menghadapi proses. Kemudian firman itu mental lagi, gak bisa bertumbuh di hatinya. Ada orang yang terima firman Tuhan, tapi dia terima firman, dia terima hal lain. Banyak hal yang memenuhi hatinya, kepenuhan tuh hatinya dengan hal-hal yang selain firman. Firman Tuhan ada di dalam hatinya, tapi firman itu gak pernah bisa benar-benar bertumbuh dengan maksimal, karena hatinya udah terlalu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kesibukan duniawi, ambisi pribadi, keinginan untuk mendapat pengakuan, dimuliakan oleh dunia. Firman Tuhan ada di dalam hidup mereka, mereka dengar, mereka terima Bapak Ibu Saudara, tapi gak pernah jadi prioritas utama. Firman Tuhan itu gak bisa leluasa bertumbuh di hatinya. Jadi tanah yang baik kayak mana Pak? Gitu ya pertanyaannya. Tanah yang baik bukan tanah yang sempurna banget kok Bapak Ibu. Kalau tadi kita baca, tanah yang baik itu bukanlah tanah yang sempurna, tapi tanah yang dipersiapkan. Barangkali ada orang yang berpikir, Tuhan, pasti kamu hanya ingin menabur di hati yang sempurna, hati yang gak punya kekotoran, hati yang selalu memaafkan, hati yang selalu mengasihi. Oh betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencari hati seperti itu. Tapi saudara, kalau Tuhan cari hati kayak gitu kan gak ada di dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudara, hancur semua hati kita udah ya. Tuhan gak menunggu kita jadi sempurna dulu baru dia tabur benih firman-Nya. Tuhan tahu hati kita masih punya batu-batu keras, ada batu kepahitan, ada batu kesombongan, ada batu ketidakpercayaan, batu keraguan. Tuhan tahu ada semak belukar, ada kekhawatiran dunia yang mungkin menghimpit kita, ada keinginan yang bercampur dengan firman-Nya. Tuhan gak mencari hati yang tanpa kesalahan. Karena semua hati manusia udah rusak oleh dosa. Yang Tuhan cari adalah hati yang siap untuk bersedia dibersihkan. Amin Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu kalau petani nih mau nyangkol, mau nanam, terus dia lihat semua tanah itu kan awalnya kan nggak, kalau belum digemburkan kan, semuanya penuh dengan rumput, ilalang, batu-batuan. Kalau dia lihat semua kayak gitu,
Dia lihat, tanah ini gak ada harapan, saya harus cari tanah yang lebih baik. Tidak ada yang namanya panen. Ya Bapak Ibu, kalau dia lihat tanah yang buruk langsung ditinggalkan. Saya senang sekali tuh kadang saya dengar berita gitu ya, kayak di daerah padang gurun sana tiba-tiba ada pertumbuhan pertanian gitu ya, dengan metode-metode agrikultural yang luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Tanah yang kadang-kadang tandus bisa diubah dengan hikmat yang Tuhan kasih kepada manusia, menjadi tanah yang subur untuk menumbuhkan tanaman. Jadi Bapak Saudara, seorang petani, seorang manusia pun tahu untuk menyuburkan tanah supaya bisa ditanami. Demikian juga Tuhan kita Bapak Saudara. Ketika dia tahu hati hambanya yang mungkin masih penuh dengan batu, semak belukar, dia tahu cara membersihkannya. Tapi pertanyaannya, mau gak kita rela dibersihkan, diolah hatinya, dijadikan tanah yang subur? Dia mencari hati yang mau ditegur, dia mencari hati yang mau dikoreksi, bukan orang yang tahu segalanya, merasa pintar tentang pengetahuan siapa Allah dan hidupnya, tapi hatinya gak mau dikoreksi. Tuhan ingin kita sempurna memang, tapi Tuhan gak pernah membiarkan kita sempurna sendirian, karena gak akan ada yang mampu Bapak Ibu. Yang paling Tuhan inginkan adalah kesediaan kita, kesediaan untuk diproses. Jadi mau gak kita untuk jadi tanah yang siap Bapak Ibu? Amin. Dengan rendah hati kita belajar terus dengar firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu waktu kita dengarkan, kok ini gak seperti yang saya butuhkan hari ini, kok ini gak nyaman di hati saya, ini negur saya, ini malah kok nyuruh saya maafkan dia padahal dia salah sama saya misalnya ya. Ini kok suruh saya memberi padahal saya sedang berkekurangan. Ini kok suruh saya melayani padahal saya hari ini di dalam hati, di dalam kehidupan yang mungkin lagi sibuk dengan ambisi saya. Kadang Tuhan menegur untuk hal-hal yang gak nyaman. Tapi hati yang siap itu adalah hati yang mau dikoreksi, hati yang mau ditegur, hati yang mau diarahkan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Saksi yang bergaul dengan firman Tuhan memiliki hati yang siap menerima firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, saksi yang bergaul dengan firman Tuhan itu adalah saksi yang siap menghidupi firman Tuhan. Jadi bukan cuma menerima hanya untuk diketahui, tapi tadi sudah tertanam betul di hatinya, maka akan ada buah. Seperti seorang petani tadi, dia menabur benih di tanah yang subur. Kalau benih itu bertumbuh dengan baik, hasilnya apa? Akarnya kuat. Apakah itu hasil akhir dari sebuah pohon? Daunnya lebat. Apakah itu hasil akhir dari sebuah pohon? Tumbuhan atau pohon yang baik akan menghasilkan buah. Tadi Yesus berkata, Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kalau orang udah terima firman Bapak Ibu Saudara, ada perubahan dalam hidupnya. Gak mungkin orang terima firman tapi hidupnya masih sama kayak dulu. Firman itu hidup. Kalau ia masuk ke dalam hati yang siap, ia akan menghasilkan sesuatu yang nyata. Bapak Ibu Saudara, banyak orang terima firman gagal menghidupinya. Karena apa? Pertama, biasanya takut. Ada yang takut melakukan firman. Mereka tahu firman Tuhan, tapi waktu mau mengajarkan kebenaran atau mau menjadi contoh tentang kebenaran itu, mereka takut kalau hidup mereka jadi lebih sulit. Mereka takut kehilangan kenyamanan, takut ditolak, takut harus korbankan sesuatu yang mereka sukai. Contohnya kalau mengorbankan sesuatu yang disukai gitu ya. Itu seperti di Matius 19 ayat 16 sampai 22. Itu waktu itu Yesus kan ngobrol dengan seorang pemuda ya. Pemuda itu pemuda kaya. Wah, dia semangat sekali seperti untuk mengikut Yesus Bapak Saudara. Kemudian dia bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus, jualah segala harta milikmu.
Kemudian apa Bapak Ibu? Dia mau ngikut Yesus? Enggak ya. Tadi semangat banget nih. Aku harus apa Yesus? Aku mau ikut kamu. Aku mau punya keselamatan kekal. Jualah segala harta milikmu. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi pemuda ini, Bapak Ibu bakal tetap ikut Yesus atau pergi dengan hati yang sedih seperti pemuda itu? Ya Bapak Saudara, kita lihat ya, gak mudah ya. Ada yang takut. Kenapa? Karena dia masih belum begitu menikmati, menghargai firman Tuhan itu loh, lebih berharga daripada segala harta miliknya. Ada sesuatu yang masih dia duakan di hatinya, dan dia masih berjuang di situ barangkali. Ada juga yang gak sabaran. Mereka berharap setelah mendengar khotbah, iman mereka langsung kuat, masalah langsung hilang, hidup jadi langsung penuh berkat gitu ya. Ada, waktu mau diubahkan firman Tuhan, sulit untuk diubahkan karena dia gak sabaran. Kita sering lihat ini dalam kehidupan nyata. Berapi-api, rajin ke gereja, membaca Alkitab, ikut KKR kemana-mana. Tapi setelah beberapa waktu tantangan datang silih berganti, mereka mulai mundur. Mereka merasa, kok sulit ya ikut Tuhan. Hidup kok jadi malah makin lebih sulit. Lalu ada juga yang setengah hati, ingin menghidupi firman Tuhan, tapi di satu sisi dia masih hidup dipenuhi banyak hal lain. Ibaratnya kayak hidup di dua kaki gitu ya. Mereka ingin dimuliakan bersama Yesus, jadi dia memberikan segalanya, betul gitu ya. Dia udah mungkin mengalahkan itu si pemuda tadi, dia kasih segalanya. Tapi satu sisi, waktu dia kasih segalanya itu, hatinya masih bercabang. Dia memberi untuk dimuliakan. Sama Tuhan? Oh enggak, manusia, supaya tampak keren, supaya dipuji-puji. Ada. Bagaimana firman Tuhan bisa bertumbuh dalam hatinya? Ketika kita ingin dimuliakan oleh Yesus, kita mesti berhenti berpikir dimuliakan oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan biarkan Tuhan yang memproses kita untuk kita tahu rasanya itu indah dimuliakan sama Yesus. Mereka ingin setia sama Tuhan tapi ingin tetap hidup dalam kenyamanan, enggak bisa. Mengikut Yesus itu anti kenyamanan, Bapak Ibu. Yang kita syukuri cuma satu, kemuliaan bersama Yesus. Dan yang menarik adalah waktu Yesus berkata bahwa tanah yang baik itu pasti berbuah. Waktu dia bilang hal ini ada yang menarik nih tadi. Dia menarik. Buah yang dihasilkan sama beda jumlahnya ya. Ada berapa aja tadi Bapak Ibu? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30 gitu ya. Wah, hitung-hitungan kita ini udah gitu ya. Gitu tak Bapak Ibu? Berarti kita masing-masing menghasilkan buah yang berbeda-beda. Kita lomba-lomba, wah buahmu lebih dikit, buahku lebih banyak, kamu kurang baik, aku lebih saleh, aku lebih dimuliakan. Apakah gitu maksudnya Bapak Ibu? Perhatikan Bapak Ibu. Betul hati harus menerima firman dan pakailah hati dengan tanah yang baik tadi yang siap dikoreksi. Tapi perhatikan bahwa bukan yang penting itu adalah bukan soal berapa jumlah buahnya. Penekanan Yesus di sini adalah dia tidak mengatakan bahwa hanya 100 kali lipat yang dipuji. Dia tidak memuji yang juga tadi 60 dan dia tidak memarahi yang 30. Poin penekanan Yesus adalah variasi jumlah hasil buah ini itu menunjukkan betapa saksi-saksi Kristus itu harus semangat berlomba-lomba. Bukan untuk dipuji, tapi berlomba-lomba untuk menyenangkan Allah. Masing-masing kita lakukan bagian kita. Kalau sanggup 30 silahkan, 60 kali lipat silahkan, 100 kali lipat puji Tuhan. Tapi poin di sini adalah ada nggak yang menghasilkan? Adakah yang tidak menghasilkan buah? Adakah yang sama sekali nol di situ? Tidak ada. Mau 60, 100 silahkan. Tapi yang penting hasilkanlah buah untuk kemuliaan Allah. Ada orang yang perjalanan imannya itu mungkin berkembangnya enggak cepat, lambat.
Ada yang mungkin pertumbuhan imannya pesat, langsung ada perubahan hidup dalam hidup mereka. Dia bisa menjadi saksi buat orang lain, dia bisa bawa orang ke gereja beribadah, bertumbuh bersama dengan saudara seiman. Ada yang mungkin dia sendiri pun masih sulit untuk baca Alkitab, tapi seminggu kemudian dia bisa memahami indahnya firman Tuhan. Buah selalu dihasilkan. Tapi bukan soal berapa bentuk dan juga berapa banyak. Yang penting adalah ketekunannya, Bapak Ibu. Dampak luar biasa, spektakuler, bukan itu yang dicari Tuhan. Tapi ketekunan itu, Bapak Ibu. Suatu hari Bapak Saudara bicara soal ketekunan ya, menjalankan firman. Suatu hari seorang wanita namanya Louisa Armstead, hari itu dia memulai perjalanan imannya untuk melatih dirinya melakukan firman dan berbuah. Dia baru memulai hari itu kehidupannya sebagai seorang saksi Kristus yang benar-benar paham, oh ini artinya menghidupi firman. Louisa di pantai Long Island hari itu, angin sepoi-sepoi, bertiup di pantai Bapak Saudara ya, indah sekali, lagi liburan ceritanya. Tiba-tiba Louisa duduk di atas pasir, dia lihat teriakan minta tolong dari jauh. Hari itu dia pergi bersama dengan Lily dan putri kecilnya, Lily tadi bersama suaminya. Dan waktu dia lagi menikmati pantai itu, tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari jauh. Ada anak laki-laki berjuang melawan ombak, hampir tenggelam. Semuanya pada bingung. Bayangin ombak besar menerjang seorang anak laki-laki, dan tanpa ragu suami Louisa tadi lari ke laut, berenang sekuat tenaga untuk menyelamatkan anak itu. Louisa langsung berdiri, kemudian dia lihat dari jauh, tangannya gemetar, dia pegang tangan anaknya, putrinya gitu ya. Lily, kamu jangan kemana-mana, nanti kamu kayak dia. Kemudian dia berjuang, suaminya tadi, untuk menolong anak itu. Tapi Louisa dari jauh cuma bisa berdoa. Apa yang bisa dilakukannya? Tuhan, tolong selamatkan mereka. Dan dalam hitungan detik, gak lama, ombak tadi luar biasa. Tapi tiba-tiba dari depan sana, ombak yang lebih besar menghantam suaminya dan anak laki-laki itu. Saudara, di depan matanya, dia melihat suaminya ditarik, terseret ombak itu begitu jauh. Dan dia berteriak memanggil nama suaminya. Gak ada yang bisa nolong, gak ada yang berani nolong. Dan hari itu, dari pagi yang cerah, angin sepoi-sepoi yang bertiup dengan lembut, berubah jadi hari duka buat Louisa dan putrinya. Dia terduduk lemes, ia peluk Lily, dan dalam satu hari Louisa kehilangan suaminya selamanya. Saudara, seorang istri dari hidupnya bahagia, kemudian harus menjadi seorang janda yang membesarkan anaknya sendirian. Louisa Armstead. Apa yang kita lakukan kalau kita berada di posisi dia? Apa yang kita rasakan? Mungkin kita akan bertanya, Bapak Ibu, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mereka adalah keluarga yang melayani loh Bapak Ibu Saudara. Bukan keluarga yang gak peduli sama gereja. Louisa Armstead dan suaminya itu adalah keluarga yang begitu dekat dengan kehidupan bergereja kok. Jadi wajar kalau Louisa marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kok kami kayak gini? Kan kami keluarga Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukankah kami melayani Tuhan? Tapi Louisa gak berhenti dan kemudian menyalahkan Tuhan. Oh, dia nangis betul, tapi dia memilih untuk tetap percaya. Di malam yang panjang dia menantikan pertolongan penghiburan itu. Dia menghadapi ketakutan akan masa depan. Bagaimana dia membawa keluarga ini, anaknya yang masih kecil, dan keuangan yang buruk. Dan entah kenapa di malam itu dia menulis lagu. It's so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word.
Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Seringnya kita dengar lagu itu Bapak Ibu. Kita familiar dengan lagu itu? Tis so sweet to trust in Jesus. Betapa manisnya percaya sama Tuhan Yesus. Hanya cukup mempercayai firman-Nya. Betapa manisnya bergaul dengan Tuhan. Hanya cukup dengan menerima firman-Nya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Loisa enggak nulis lagu ini, lirik itu waktu hidupnya lagi baik-baik saja. Tapi Loisa nulis lirik lagu itu waktu hidupnya penuh dengan bencana. Ia menulis dalam penderitaan. Ia menulis dalam kehilangan. Ia menulis dalam penderitaan yang mendalam, duka yang mendalam. Tapi bagaimana seseorang yang baru kehilangan suaminya bisa menulis lagu tentang itu, Tis so sweet to trust in Jesus. Begitu indah percaya, begitu manis percaya pada Yesus. Padahal suaminya habis ditimpa bencana. Tapi itulah arti belajar untuk menghidupi firman Tuhan Bapak Ibu. Dalam kepedihan, dia tidak hanya tahu bahwa Tuhan itu setia, tapi ia memilih untuk percaya bahwa Tuhan tetap setia. Di tengah kehilangan, ia tidak hanya tahu bahwa Tuhan itu akan mencukupi, tapi ia memilih untuk percaya bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhannya. Dia belajar mengalami sendiri bahwa semua firman yang dia alami, itu dia imani lewat kehidupannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Oke, Loisa mengalami kedukaan berat, panjang, finansial, ekonomi, keuangan susah mereka itu. Tapi Tuhan gak meninggalkan mereka. Dan beberapa waktu kemudian ada seseorang yang gak dikenal, gak diketahui memberikan bantuan ke kehidupan mereka. Dan singkat cerita, lebih dari itu Bapak Saudara, perjalanan panjang yang dijalani bersama anaknya Lili tadi, itu kemudian berujung pada seseorang yang mengajak dia untuk satu pelayanan misi ke Afrika, pelayanan yang besar sebagai misionaris. Suatu harapan pelayanan yang dulu Loisa yang merasa nggak mungkin terjadi deh dengan kehidupanku yang sekarang. Hidup Loisa nggak selalu mudah, nggak semua harapan bisa kita dapatkan. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, kita harus tetap setia menghidupi firman Tuhan. Dan firman itu mesti berbuah dalam hidup kita. Yesus berkata bahwa tanah yang baik pasti akan berbuah, hasilnya beda-beda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30. Dan sebagai para saksi Tuhan gak menuntut kita untuk menghasilkan yang spektakuler. Kita hanya perlu menjalani firman itu dengan perjalanan iman. Dan biarlah hidup kita menjadi kesaksian tentang firman yang kita imani. Waktu kita bicara, saya mau jalani perjalanan iman bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siap-siap. Kita akan jalan-jalan sama Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan yang akan membuat kita ngerasain informasi yang tadi kita terima. Perjalanan iman sama Tuhan itu gak mudah. Karena di dalam ketidakmudahan itu, firman itu akan bekerja. Amin Bapak Ibu. Dan biarlah kita menjalani itu dengan tanah yang baik, selalu bergaul dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami, waktu kami mau menghidupi firman, kadang banyak sekali tantangan. Waktu kami mungkin membuka Alkitab kami di pagi hari, kami akan menghadapi tantangan dan masalah dalam satu hari, bertubi-tubi. Waktu kami membuka firman Tuhan di malam hari, kami akan menghadapi banyak tantangan hati yang mungkin akan menggelisahkan pikiran kami tentang keberdosaan kami, tentang kesalahan kami, tentang kelemahan kami. Tapi Tuhan, jangan biarkan kami menyerah, jangan biarkan kami berhenti, jangan biarkan kami melemah. Biarlah kami terus menghidupi firman itu, dan kami tidak sabar lagi Tuhan untuk mengalami damai sejahtera yang Tuhan kasih hari demi hari. Maka kami mau terus bersama Engkau, kami mau terus memegang firman-Mu, dan kami mau secara pribadi mengalami sendiri apa itu firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh terus bergaul dengan firman Tuhan, bukan malah meninggalkannya,
tapi mengasihinya, mencintainya dan menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.